akhirnya memutuskan untuk mengambil film ini? Jujur memang pertamanya karena Mas Ivanya secara langsung yang menghubungi saya untuk bermain di film Angkara Murka ini, yang waktu dulu tuh belum dikasih tahu gitu judul Angkara Murka, genre-nya seperti apa, hanya diinfokan bahwa ini karakternya cocok untuk Hanun mainkan gitu. Dan ketika saya mendapatkan info pesan itu dari Mas Iva, itu sebuah kehormatan justru buat saya, karena memang saya sudah menanti untuk bekerja sama dengan Mas Iva dengan Forka Film. Jadi ketika kesempatan itu ada, ya apapun yang ditawarkan ke saya akan saya maksimalkan gitu. Ini kan bisa dibilang lokasinya juga cukup berbahaya ya, ekstrim ya gitu. Ada nggak sih kekhawatiran mungkin yang dirasakan pada saat melihat lokasinya? Aduh gitu. Nah, justru tuh jadi karena memang sebelum syuting kan kita sangat awam ya terhadap lokasinya seperti apa. Cuman memang Mas Iva itu sebagai produser tuh saya bisa bilangnya tuh apa ya, bikin semua orang tuh jadi nyaman jadinya gitu. Jadi saya tuh nggak dikagetkan dengan setnya karena sudah dikasih tahu bahwa setnya tuh akan ekstrim ya, akan ini ya, akan itu ya gitu. Jadi ketika dihadapkan sama set yang seperti itu, jadi ya kita udah siap aja gitu. Justru itu yang membuat subconsciously gitu, membuat karakternya Ambar tuh semakin jadi lagi. Proses syutingnya sendiri berapa lama? Hampir sebulan sih, hampir sebulan syutingnya. Ada keikutsertaan penduduk lokal nggak sih di sana? Ada larangan-larangan juga penduduk lokal di dalam setnya? Waktu itu sih emang semuanya 100% talent, aktor semuanya. Jadi penduduk lokal tuh ada cuman bagian untuk belajar bagaimana cara bukan motong, apa sih namanya, ngancurin batu, lebih kayak gitu-gitunya aja sih. Lebih kepada itu kan ceritanya tambang pasir kan, jadi untuk ngancurin batu menjadi pasir tuh kayak gimana sih, diayam dan segala macam, lebih kepada itunya. Tapi kalau untuk syutingnya nggak ada penduduk lokalnya. Nah, Hanun ada peran berat nggak sih, maksudnya acting di set yang berat apa gitu, ada adegan apa gitu? Jadi ketika nggak tahu ya, jadi ketika saya menjalankannya tuh rasanya tuh nggak ada apa-apa gitu, tapi after taste-nya itu loh yang waktu itu tuh syuting jagoan juga ya, bisa kayak gitu maksudnya. Emang setnya tuh emang jujur emang nggak mudah gitu, tapi ya udah saya nikmatin prosesnya, setiap prosesnya saya nikmatin gitu. Mbak, setiap pemeran pasti punya hal yang melekat dengan perannya tersebut. Iya. Pernah nggak sih kayak mungkin mengalami yang sedang berperan gitu dan kebawa sampai di rumah gitu, yang sulit melepaskan gitu? Iya dulu sih ya pastinya gitu, tapi udah makin kesini sih alhamdulillah udah belajar untuk cara melepas, tidak bawa apa yang terjadi di set ya di set gitu. Ketika udah selesai ya udah selesai gitu. Caranya mungkin Mbak, kalau metode Mariano untuk ngilangin apa ya, nggak ada metode khususnya sih, cuman emang by the time aja, memang seiring berjalannya waktu itu akan dengan sendirinya tahu bahwa ini udah waktunya selesai ya selesai gitu. Tapi pernah ada yang berat gitu waktu itu? Oh iya, dulu waktu masih awal saya belum ngerti caranya gimana, itu sempet ada karakter yang nempel agak lama gitu, jadi buat saya juga agak kesulitan untuk lepasinnya. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk membedakan mana yang realita dan tidak gitu. Mbak, belasan ya mungkin berkarir di dunia seni kan? Iya, lebih. Oke. Bertahun-tahun menjalani peran di sebagai seniman. Mungkin pernah nggak sih mengalami titik terendah dalamnya, kayak aduh gue mau mundur aja deh nih dari dunia ini gitu, maksudnya dari dunia seni peran ini? Alhamdulillah sih enggak ya gitu, karena seni peran itu adalah sesuatu yang sangat, buat saya itu sangat menarik gitu, karena bisa mempelajari beberapa karakter yang realis tapi tricky gitu. Jadi sesuatu hal yang memang gak bisa bohong gitu. Dan buat saya belum menemukan, dan jangan sampai menemukan bahwa saya ada di titik menyerah gitu terhadap seni peran itu sendiri. Tapi pernah merasa jenuh? Enggak, untungnya enggak. Oke. Mungkin pernah nggak sih mengalami hal-hal yang peran apa mungkin yang belum pernah yang sebenarnya Mbak Rahilun mau perankan tapi belum? Semua peran tuh sebenarnya saya pengen nyoba gitu ya. Cuman kalau misalkan ditanya secara spesifik, mungkin genrenya aja yang saya pengen coba itu adalah komedi. Tapi
tapi punya target sendiri nggak mungkin dalam 1 tahun memerankan berapa film atau? Kalau target sih ya ada dan tidak ada gitu, cuman kalau lebih kepada bukan kuantitas berapa filmnya gitu ya, tapi seberapa jauh saya bisa mendorong diri saya untuk bisa memerankan sebuah karakter yang memang melekat buat pada audiensnya. Nah, tadi komedi, kenapa kamu memilih komedi? Ya karena memang komedi itu justru sesuatu seni peran yang buat saya justru paling sulit untuk dilakukan. Gitu. Pernah mengalami menjalani risetnya mungkin? Belum pernah. Makanya saya pengen banget saya main komedi. Pernah Mbak sedikit dong, maaf mungkin dengan kesibukannya saat ini membagi waktu dengan anak-anak mungkin seperti apa sih?